Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa bertatap maya ya pada kesempatan pada sore hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat tentu saja partner saya dalam review perangkat pembelajaran dalam ini Pak Yatman. Saya nih sudah sering kali nih berkolaborasi berpartner dengan Ustadz Yatman ini yang kebetulan kita sama-sama satu alma mater ya. Cuma ceritanya kalau saya atas nama Dospem, kalau Pak Yatman ini guru pamong dan guru pamongnya itu yang sudah bersertifikasi. Tentu secara pengalaman ini inilah ya lebih banyak Pak Yatman sebetulnya kalau sama saya terus terang ya. Kebetulan sekolahnya juga terakreditasinya ya Pak Yatman ya, Mursyidiyah ya. Gitu. Insya Allah. Ya dari sekolah. Dan saya kebetulan sering juga membimbing anak-anak PPL ya. Dulu pernah juga yang PPG, yang PPL di sekolahnya. Waktu PPG 2019 ya. Iya. Ya, yang masih luring ya. Iya masih luring. Waktu itu sih banyak yang lulus, cuman pas pada itu jatuh di UP, rata-rata di UP itulah. Kalau secara ini kita tetap membantu bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengantarkan untuk menjadi guru yang bersertifikat ya. Karena kadang ya jadi ya memang diharapkan sebetulnya itu bukan hanya naik kualifikasinya tapi juga naik kompetensinya seperti itu ya. Jadi ya gampang sebenarnya kalau ya kadang ya karena soalnya juga pilihan ganda, ya bisa jadi ada yang lagi mujur ini nih. Tapi banyak juga yang sebenarnya ngajarnya bagus-bagus. Ternyata pas di UP-nya itu banyak yang jatuh, akhirnya nggak lulus juga ya. Lagi-lagi kita banyak berdoa aja. Yang penting itu bukan yang utama. Semuanya ingin lulus dan sebetulnya dari UIN Jakarta sangat membantu juga semuanya supaya lulus. Hampir jarang dosen itu yang nggak meluluskan kecuali memang nggak hadir, orangnya nggak ada dan nggak mengumpulkan tugas karena kalau tidak mengumpulkan tugas sudah otomatis kolomnya itu jadi kosong penilaiannya jadi nggak ada yang bisa dinilai ya. Kalaupun masih ada tugasnya walaupun jelek gitu tapi masih ada nilai gitu ya sama kayak kita kalau kolom diskusi kalau nggak ngomong sama sekali tuh si kolom nilai nggak keluar masalahnya ya. Itu seperti itu. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mereview tugas 1-4 yaitu analisis SKL. Kemudian ya bahan ajar ya kalau nggak salah ya Pak Yatman ya. Bahan ajar, media, apalagi terus LKPD. Media dan LKPD, oke. Itu kita kan tidak bisa membayangkan kita harus mereview 20 orang dengan 4 tugas sebanyak itu gitu kan ya. Makanya nanti iya betul itu gimana itu caranya saya juga bingung gitu kan. Nah, makanya itu nanti harus mungkin nanti ditampilkan satu contoh aja ya Pak Yatman ya. Nanti ditampilkan supaya menjadi model nanti diikuti oleh Bapak Ibu ya. Kita karena nggak mungkin kita harus review satu-satu dengan teliti tentu saja. Kalau dibaca cepat gitu bisa aja namanya pakai speed reading lah gitu ya. Cepat tapi tentu itu juga nggak efektif karena diberi waktu. Hari ini kalau ya kita realistis aja sehari harus melaksanakan apalagi yang bikinnya ya kita aja yang mereview itu harus menilai dengan segitu banyaknya gitu kan ya. Itu. Karena itu mungkin nanti ada arahan-arahan untuk kali ini. Ini kalau dalam hal ini terus terang ya, saya mengisi review itu ini baru yang pertama. Kalau Pak Yatman itu sudah mendampingi Pak Zainal ya.
2 kali ya Pak Yatman ya? Ya, ini yang kedua. Dari mulai ya, tahap karena memang ini PPG-nya baru 2 kali ya. Jadi mendampingi Pak Zainal dalam hal ini. Nah, nanti tadi juga Pak Zainal sudah titip-titip pesan, tolong Bu Lala dampingi lagi karena kemarin nggak sempat sedetail mungkin. Sama saya juga waktu mengisi perangkat itu nggak bisa sedetail mungkin karena memang sulit. Kita nih tatap ini ya, dengan Zoom ini beda dengan waktu tatap muka, walaupun mungkin tatap muka itu pengorbanannya lebih banyak, tapi secara secara penambahan ilmu itu jauh lebih banyak progresnya. Bahkan dulu tuh saya jadi dosen pembimbing dari NTB yang mahasiswanya itu ada yang bawa laptop cuman dipelototin doang. Itu kok laptopnya nggak dipakai? Ternyata belum pernah pakai. Sampai saya tuh ngajarin buat PowerPoint. Sampai ini gimana nih biar rata kanan kiri tulisannya, itu sampai ke sekecil-kecilnya. Tapi alhamdulillah, jadi karena ketahuan dari nggak bisanya, jadi begitu keluar tuh mereka pada senang. Akhirnya begitu pada bisa bikin PowerPoint, wah mereka senang-senang tuh, ntar ngewarna-warnain kayak gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi mungkin mudah-mudahan yang ini, saya lihat ibu-ibunya muda-muda ini. Jadi tidak ada yang gagap teknologi terutama ya. Itu ya memang kalau ikonnya Microsoft Word itu kan gitu kan. Guru itu tidak bisa menggantikan teknologi gitu kan ya. Tapi guru yang tidak cakap dalam teknologi akan dikalahkan oleh guru yang menggunakan teknologi. Itu prinsipnya Microsoft kayak gitu ya. Artinya memang sebagai sebuah kelaziman sekarang semuanya harus pandai-pandai menggunakan IT tentu dengan hal ini ya. Barangkali itu pengantar dari saya. Nanti silakan jika ada yang ini nanti kita dengarkan dulu ya paparannya dari Pak Yatman, hasil review. Tadi saya udah bilang Pak Yatman tolong dibaca, nanti saya bagian RPP deh hari ini. Pak Yatman, soalnya kalau gini, jadi memang selalu begitu. Harus 2 yang ngajar itu. Saya juga nanti mahasiswa juga mungkin akan didatangkan juga dari guru karena memberi pengalaman juga walaupun ngajar mahasiswa PBA. Jadi bukan saya doang, nanti saya akan hadirkan juga guru-guru bahasa Arab tentu saja. Karena kalau dosen itu sebetulnya ya bukan praktisi, jadi kita ya bagian walaupun disebutnya ahli-ahli, sebetulnya intinya sih ahli teori doang, gitu, teori doang. Tapi yang praktisinya ya Pak Yatman itu. Jadi supaya berimbang antara teori dan praktik di lapangan. Untuk kali ini saya serahkan sepenuhnya ke Pak Yatman. Nanti mungkin saya nambah-nambah aja. Ya, silakan Pak Yatman. Saad Yatman, tafadhol. Baik, terima kasih Bu Lala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lala yang saya hormati serta teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Yatman. Ya, Yatman Firmansyah, bisa dipanggil Pak Yatman. Ya, kebetulan saya mendapatkan tugas pada PPG tahap 2 ini untuk menjadi guru pamong teman-teman semua. Ya, dalam hal ini kita saling saja ya, karena saya sama Bu Lala ini bukan mengajarkan ya, tapi membimbing ya. Nah, paling mengarahkan dan sifatnya nanti ada diskusi di sini ya. Setiap review Zoom ini, melalui Zoom ini nanti ada diskusi yang diharapkan ada masukan-masukan juga dari teman-teman gitu. Sifatnya kita hanya fasilitator saja seperti itu. Seperti di tahap pertama saya mendampingi Pak Zainal yang alhamdulillah sudah selesai ya, tahap pertama sudah sampai UP gitu. Kebetulan waktu tahap pertama saya tidak ganti-ganti patternnya sama Pak Zainal dari mulai review, kemudian per teaching sampai PPL ya. Saya kira Bu, waktu itu saya nggak dapat nguji juga karena saya guru pamongnya, tapi ternyata saya dapat 6 ya.
dapat 6 peserta untuk diuji sama saya. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mulai review pertama tentang 4 ya, tugas 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian hari Selasa kita akan mereview tugas 5 dan 6. Hari Rabunya kita akan review tugas 7 dan 8. Hari Kamis kita akan review tugas 9 ya. Iya, 8, 9 ya. Apa 9, 10 ya. Baru 9, 10 itu tentang RPP dan video ya. Video praktek mengajar. Kemudian hari Jumatnya kita akan review tentang PTK dan instrumen PTK. Itu baru proposal ya. Di review ini baru proposal PTK, bentuknya belum laporan. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, saya akan coba share yang sudah saya buka. Sebentar. Nah, saya sudah buka di sini, sudah kelihatan ya? Coba kita buka. Punya Pak. Nah, ini analisis keterkaitan SKL, KIKD, IPK ya, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, ini kalau KI-nya ini kan tinggal nurunin saja. Yang penting teman-teman di KD-nya itu sudah sesuai dengan KMA yang terbaru. Karena di tahap 1 kemarin masih ada yang menggunakan KMA yang lama gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, analisisnya. Kemudian kompetensi dasarnya kalau saya lihat sudah sudah sama dengan yang terbaru ya. Kemudian nah, ini di program tahunan ya. Sebenarnya kalau analisis itu kan tinggal nurunin saja ya, tinggal nurunin, teman-teman juga sudah pada paham semuanya, tinggal nurunin dari KMA yang sudah ada gitu. Kemudian untuk program tahunan terkadang ya untuk menentukan jam pelajarannya, ini berapa jamnya, teman-teman juga seharusnya menganalisis dulu hari efektif belajar. Nah, itu yang pertama yang perlu dilakukan. Nah, kalau bahasa Arab itu kan 3 jam pelajaran ya, 3 jam pelajaran dalam 1 pekan. Nah, biasanya dilakukan ada yang jadi 1 kali pertemuan 2 jam, langsung 3 jam, ada juga yang 2 kali 2 jam dan 1 jam itu. Nah, itu perlu diperhatikan, dianalisis dulu berapa dalam 1 semester ini, karena ini program tahunannya semester 1 berapa kali pertemuan, berarti tinggal misalkan ada 15 kali atau 17 kali pertemuan, tinggal dikali 3 gitu. Nah, ini ada jumlahnya 40 jam. Nah, ini ada 20 pekan. Nah, ini sudah sesuai apa belum dengan kondisi yang pada saat ini. Nah, ya, mohon nanti diperiksa lagi. Nah, 3 jam kalau misalkan 15 aja ya, 15 misalkan 15 kali pertemuan, atau paling biasanya antara 17, 18, 19, belum kepotong libur dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Gitu.
Nah, ini baru setelah kita menganalisis hari efektif belajar yang sesuai dengan jadwal kita belajar bahasa Arab, maka baru bisa kita kalikan semuanya berapa jam, baru kita tinggal bagi dari jumlah jam itu ke sini ya. Ini berapa jam sesuai dengan tingkat kesulitan yang ada pada materi tersebut ya. Kalau yang mudah bisa cukup 2 jam, kalau yang misalkan agak sulit ya atau sedang bisa 3 jam atau berapa jam. Yang penting nanti di sini jumlah keseluruhannya sesuai dengan hari efektif gitu ya. Nah, ini juga saya belum ngitung ini ya, belum ngitung teman-teman dapat berapa jam. Ini Pak Supriyadi. Nah, Pak Supriyadi di satu semester yang sekarang itu berapa kali pertemuan, Pak? Semuanya. Pak Supri? Halo? Pak Supri, ada Pak Supri? Baik, tidak ada ini ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, untuk program semester ya, untuk program semester. Nah, ini kan baru kode-kodenya aja ya. Ini materinya yang saya sarankan untuk program semester ini kan diturunkan juga dari program tahunan ya. Teman-teman bisa nulis langsung di sini kan KI 3-nya ya, KI 3. Kalau KI 1 dan KI 2 kan tidak dimasukkan biasanya ya, bisa ditulis di atas aja. Nah, kalau KI-nya bisa ditulis di atasnya ya. Kemudian KD-nya bisa di sini, KD 3, KD 3.1 misalkan. Apa bunyinya? Nah, kalau dengan kode-kode ini biasanya teman-teman khawatirnya pusing karena tidak hafal ya, tidak hafal KD-nya gitu. Ini disarankan ditulis nih. Ya, KD-nya apa, bunyi KD-nya. Ya. Kalau materinya sih sebenarnya tidak perlu dituliskan di sini, tidak apa-apa gitu. Kemudian alokasi waktunya iya nanti disesuaikan dengan ini per KD. Kalau ini kan nanti kurang jelas gitu ya, kurang jelas. Kemudian di sini ini kan maksudnya 2 jam, ini 2 jam, 2 jam. Nah, saya sarankan di sini di bulan ini dimasukkan ke tanggal ya. Ini tanggal di Juli ini tanggal berapa, tanggal berapa. Nah, kalau ini diurutkan ke bawah 1 KD 3.1. Nih, berapa jam terus tanggal berapa. Nah, ini akan lebih memudahkan gitu. Kalau ini juga sangat membingungkan karena nanti kalau orang membacanya ini KD 1-nya tanggal berapa, KD 3.1-nya tanggal berapa, terus 4.1-nya tanggal berapa. Nah, ini ya. Jadi kurang ini ya. Nah, bisa dirinci lagi seperti itu ya. Kalau yang masih seperti ini nanti bisa dirinci lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini file revisinya ya. Nah, ini revisinya juga masih begini ya. Nanti bisa diganti lagi ya, Pak Supri. Ini salah satu contohnya. Kalau yang seperti ini, nah ini kan KD-nya, nomor KD-nya ini ya. Jadi yang ditulis di sini diharapkan isi KD-nya itu, bunyi KD-nya itu apa gitu ya. Terus ini dimasukkan, kan alokasi waktunya sudah ada 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nah, di sini bisa dimasukkan tanggalnya ya, biar tahu tanggal berapa KD itu diajarkan.
Nah, ini juga masih sama tadi di revisinya ya. Kalau ini kan tinggal nurunin saja ya. Untuk sementara ya, dari program tahunan dan semester, mungkin ada tanggapan dari yang lain atau Bu Lala, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yatman. Ya, terima kasih ya atas penjelasannya. Mungkin Pak Yatman bagus juga nih kalau sama peserta ditunjukkan contoh yang biasa Pak Yatman gunakan, mungkin bisa menjadi model gitu ya. Bisa. Oh, sebentar, Ya. saya harus cari dulu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Baik ya. Atau nyari yang lain, Bapak Ibu, tadi memang supaya, kenapa? Atau nyari dari teman-teman yang lain, Bu. Nah, nanti kita lihat. Halo? Ya. Nanti boleh di-share di itu kali ya, di apa? Ya. Di grup lah ya. Iya, ditampilkan. Nah, mungkin ini karena juga waktu udah pukul ini ya 16 Pak Yatman ya, nanti mungkin untuk perbaikannya dikirimin aja itunya contoh lah ya, yang tadi kan kalau cuma dibuat KI cukup ditaruh di atas aja gitu kan, karena namanya kalau KI kan sama semuanya, nanti yang yang didistribusikan itu menjadi beberapa JP itu adalah KD-nya. Nah, jadi kan KD-nya kalau bisa di breakdown lah supaya nanti kan kita nggak hafal juga ya KD itu isinya apa ini, nah itu supaya lebih jelas gitu. Pasti kita juga lupa, nanti kita setiap buka jadi buka lagi itunya, buka lagi gitu kan dokumennya ya kan, supaya memudahkan. Tapi kalau udah tertera di situ kan enak, nggak buka lagi, tinggal nurunin gitu. Tinggal nurunin jadi enak gitu ya. Nanti jadi tinggal nurunin, nanti juga memudahkan kita ketika kita membuat RPP, tinggal di copy, masukin gitu kan. Nah itu sebetulnya itu memudahkan. Kalau pakai angka-angka nanti kita harus nyari lagi gitu kan. Ya pastilah, apalagi nih ibu-ibu kan suka banyak lupanya ya. Ya itu. Barangkali itu ya untuk analisis SKL mungkin dicukupkan ya. Kita Pak Yatman, kita nggak pakai analisis taksonomi ya, SKL-nya cukup gitu aja ya. Kalau di itunya disarankan pakai analisis taksonomi, Bu. Nah itu dia, makanya ini mungkin agak lebih, ini saya lihat nggak sih ada yang pakai ini ya, saya belum lihat semua, saya lihat sih itu belum ada analisis taksonominya ya. Iya, belum ada. Nah itu, kalau memang memungkinkan, ya kalau bisa sih pakai ya, kalau bisa. Ya kan, maksudnya analisis taksonomi, nanti kalau misalnya indikator menganalisis itu masuk ke taksonomi C berapa, kayak gitu kan. Nanti di 4-nya juga misalnya seperti apa gitu kan. Kalau ada yang sudah pakai analisis taksonomi? Ada nggak? Saya juga belum lihat semuanya, nanti makanya kita akan memberikan penilaian setelah mungkin setelah revisi ya, setelah teman-teman ada upload revisinya, biar nanti nilainya juga lebih ini gitu. Iya seperti itu. Mungkin bisa melihat ya, kita kalau mau lihat contohnya ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kalau saya sih orang yang nggak apa-apa googling, tapi dari sumber yang terpercaya tentu saja gitu ya. Semua juga sekarang ini nggak ada orang yang nggak googling. Nah, tapi di Google itu kan ada yang namanya jurnal gitu kan. Jurnal itu kan merupakan atau buku. Jurnal itu mungkin lebih update, karena jurnal itu orang masukin artikel ke jurnal itu nggak mudah, karena pasti hasil review dari para ahli kan, reviewer, atau para ahli itu bisa jadi dia penilainya bisa jadi profesor atau apa ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa merujuk ke sana ya. Yang penting jangan, kalau dari Blogspot, nah lihat juga di Blogspot itu siapa yang nulisnya, punya reputasi atau enggak. Kadang ada juga misalnya dosen-dosen yang atau guru-guru ya, kita bisa lihat rekam jejaknya. Saya kebetulan ada mahasiswa PPG yang tahun lalu itu memang ya lumayan, dan dia masuk blognya, dia itu masuk
finalis lah ya, finalis lomba blog kayak gitu ya. Nah itu, dan ya kita bisa pilah-pilah ya, nggak apa-apa gitu kan. Emang sekarang mas semuanya gitu. Yang penting kalau kita kutip, kita sebutkan sumbernya, itu yang utama. Jangan kita ngaku-ngaku itu punya kita itu kan. Nah, kayak gitu. Ya silakan ya, nanti dibaca-baca ya. Analisis SKL yang menggunakan analisis taksonomi. Ini udah pada ini belum nih? Taksonomi belum feel-nya? Bu, mohon maaf, waktu sama Fazainal itu untuk bahasa Arab katanya tidak menggunakan taksonomi. Oh ya, oke. Jadi kita nggak pakai, nggak ada yang pakai satupun. Ya udah, berarti nggak apa-apa, cukup ya, cukup. Ya saya juga sebetulnya kalau menurut saya mah rada ribet juga gitu ya, rada ribet karena harus ngata-ngatainnya. Padahal nanti ujung-ujungnya yang dituangkan ke dalam RPP itu kan sebetulnya cuma itu. Ya udah, emang kalau Pak Zainal ini orangnya simpel kalau menurut saya gitu. Ya. Dan saya setuju. Ya. Jadi waktu Tapi itu nggak ada apa-apa, yang satu nanti orang. untuk belajarnya. Kenapa? Waktu itu ada satu orang yang bikin. Tapi kalau untuk belajar, ya, oke. Gini ya. Tapi tetap kita untuk kepentingan, misalnya nanti kita juga supaya akur dengan orang lain, ya, artinya harus bisa dua-duanya, kalau saya begitu, ya kan? Harus bisa dua-duanya yang pakai taksonomi. Jadi kalau ada orang ngomong, wah ini yang pakai taksonomi, oh ini kok, ya udah, kita juga bisa membuatnya seperti itu ya. Ya nggak apa-apa. Ya tapi saya ini ya memang pasti arahannya Pak Zainal seperti itu. Jadi memang lebih simpel lah ya ceritanya. Gitu ya Pak Yatman ya? Siap Bu, ya. Gitu aja. Nggak apa-apa, yang penting ini ya memang kalau analisis SKL yang lama seperti itu, sekarang sudah pada tahapan ini, lagian nanti bingung pasti menghubung-hubungkannya apalagi dengan metakognitif itu udah agak lumayan itu. Dan ya memang ini nggak bisa selesai dengan hanya waktu yang segini singkatnya gitu ya. Oke. Baik, kalau gitu disepakati aja, nggak apa-apa ya, nggak pakai itu. Cuman tadi tolong arahan-arahan dari Pak Yatman karena berdasarkan pengalamannya, tolong ini ya diteliti kembali lah SKL Bapak Ibu tentu saja ya. Tapi tetap saya menyarankan nggak apa-apa latihan taksonomi juga nggak apa-apa supaya kita bisa semuanya kayak gitu. Nanti terserah mau digunakan atau enggak, yang penting ketika misalnya nanti ada tuntutan dari sekolah, oh ini kok nggak pakai analisis taksonomi, ya kita juga bisa semuanya. Ya, silahkan aja. Baik, selanjutnya apa ya Pak Yatman? Selanjutnya yang kedua Bu. Itu. Saya share lagi ya. Ya, di-share lagi. Nanti buka kita lagi. Gantian tadi orangnya. Ya, kita lihat yang kedua, membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. Kita lihat punya Bu Nur Aini. Kelihatan kan Bu? Nah, ini materi berarti teori. Silahkan Bu Lala untuk komentari. Coba ke atasin lagi deh, ke atasin lagi. Kelihatan kan Bu ya? Iya, kelihatan. Oke. Coba lihat. Naikin lagi deh ke atas. Ini apa nih untuk tingkat apa ini? Ini sanawiyah Bu, kelas 9. Oh, oke. Coba dinaikin. Untuk Alia. 9 semester ganjil. Oh, ini untuk Alia. Ya, kelas 10. Oh, kelas 10 Alia, iya. Kelas 10. Penjabaran KI dan KD. Nah, nanti biasakan ya, ini walaupun kelihatannya agak urgen, tapi itu menulis di itu pakai huruf kecil ya. Ya, siapa nih? Biasakan ya, jadi penjabaran KI, KD, indikator ke-nya itu kecil gitu kan. Itu diperhatikan. Baik. Kompetensi dasar menganalisis fungsi sosial. Ya.
struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi kata bahasa, tujuan pembelajaran, teknologi serta informasi dapat menyebutkan kosakata yang telah ditunjukkan. Gimana nih? Terkait tema yang sesuai domirnya. Ini bahasanya gimana ya? Kalau ini biasanya tinggal kopas dari KMA, Bu. Buku. Oh, yang KMA mana tuh? atau Yang di tujuan? buku. Iya. Yang tujuan. Yang tujuan, biasanya tujuan Silabusnya, mah. Ibu. Iya, kopas dari KMA-nya ya. Iya. Terus, nah ini indikator ini ya pencapaian Nah, kompetensinya. ya. Nah, lihat. Kalau IPK baru biasanya. Ya, oke. Coba sekarang kita lihat nih kata kerjanya nih. Menjelaskan informasi tentang di rumah. Gimana tuh? Kita diskusi aja ya, Pak Yatman ya. Ya, baik Bu, silakan. Sambil mengasah juga. Ayo. C2, Bu. Hah? Gimana Bu Afiro? Menjelaskan informasi tentang di rumah. Gimana tuh? Terus ada mengingat mufrodat dan ungkapan yang berkaitan dengan tema. Kemudian mengubah bentuk kata kerja fiil sesuai domirnya. Mengubah bentuk kata kerja, oke. Yang pertama Bu ditambah menjelaskan informasi tentang qiraah atau bacaan dengan tema fil bait gitu. Ya, itu satu ya. Ya. Kalau materinya di judulnya itu adalah fil bait, ya kan? Temanya apa tuh? Fil bait. Ya, sebentar ini saya. Al-Usroh wal Bait. Ini materinya al-usroh wal bait. Iya, makanya. Al-usroh wal bait sesuaikan, Bu. Iya. Ya. Jadi bukan fil bait, bukan di rumah saja gitu. Iya, tapi memang dalam bahasa Arabnya seperti itu. Iya. Tentang aktivitas keluarga di rumah. Jadi ada submaterinya gitu, Bu. Ada hiwar tentang al-usroh, kemudian ada kiroah tentang al-bait gitu. Ya, tapi ya Kan bisa itu sih. kan itu kayaknya qiraah Bu. Mungkin qiraahnya kan judulnya fil bait. Jadi menjelaskan Kiroahnya fil qiraah yang bait. sudah disajikan dengan tema fil bait gitu Bu. Ya, jadi temanya ada al-usroh, ada al-bait. Oh, iya. Bisa Nah, di situ. maksudnya di rumahnya sesuaikan aja judulnya dengan judul yang ada di materinya, begitu loh. Ya. Ya. Oke. Kemudian apa tuh maksudnya menjelaskan informasi tentang di rumah itu seperti apa penjabarannya? Kita itu kan nanti gini ya, maksudnya itu supaya nanti kita juga nggak kesulitan dalam membuat evaluasinya, kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Makanya harus begitu, harus jelas, harus tegas gitu. Kira-kira gimana tuh? Itu Bu, memperkenalkan kosakata baru tentang fil bait, mungkin gitu. Memperkenalkan Kosakata baru tentang fil bait. Coba indikator orang itu bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi kata, dan makna ya. Itu seperti apa? Ini kan kita mau ininya ke kosakatanya, ke kiroahnya ya? Iya. Ya, ini ke qiraah kayaknya Bu. Iya, ke kiroahnya, lebih ke kiroahnya ya ini ya, bukan ke kosakata kan? Ya, Nah, coba gimana tuh? menjelaskan Kalau informasi. kiroah biasanya apa? Setelah mengamati Makna kiroah. Menjelaskan informasi tertulis, Bu. Nah, boleh informasi tertulis secara tertulis gitu kan ya. Boleh menjelaskan informasi secara tertulis, informasi tentang ini fil bait, al bait kayak gitu. Itu bisa kayak gitu ya.
Kemudian mengingat mufrodat. Ini gimana nih? Mengingat itu sama enggak dengan hafalan? Ini belum terukur kalau mengingat ya Bu ya. Bukan cuman itu, kalaupun mau pakai taksonomi belum, itu masih pada levelnya level apa tuh kalau mengingat? C1 Bu, C1. C1, sementara di KD-nya adalah menganalisis, gitu kan ya? Udah C itu di sana. Ya, C-nya udah tinggi itu, udah high order thinking, masa jadinya nurun gitu ya? Ya gitu ya. Kalau menjelaskan, walaupun itu sifatnya menjelaskan, tapi masih ada analisisnya ya di kata menjelaskan itu. Nah, itu ya. Kalau secara tertulis mungkin itu juga apa ya? Mungkin udah keterampilan juga ya. Tapi ini kan sulit ya ngebedainnya kalau di bahasa itu ya udah otomatis dalam keterampilan ada pengetahuannya juga gitu kan ya. Kalau bahasa itu beda dengan materi yang lain gitu kan. Nah, itu mungkin mengingatnya bisa diganti ya. Bu, Ibu siapa tadi? Ini Ya, Ibu. punya Ibu Nuraini. Ya, Bu Nuraini ini YouTuber, kata Pak Jenal. Ya Allah, suruh nyanyi katanya. Kata Pak Jenal disuruh nyanyi Tom Hiho, katanya Tom Hiho. Ya Allah, Bapak. Iya, tadi Pak Jenal nih katanya ada mahasiswa yang YouTuber. Aduh. Udah viewernya, udah subscribernya ya, udah 5 jutaan ya, bener ini. Enggak subscriber sama Bu. Apa viewer? Viewer aja. Oh iya ya. Itu Pak Yatman. Arabnya intinya. Gimana Pak Yatman ya, gitu ya. Kalau mengingat itu masih levelnya dari analisis level 1 ya. Level 1. Nah, biasanya gimana tuh kalau untuk kosakata? Ayo. Emang IPK-nya apalagi kata kerjanya harus disesuaikan antara KD-nya dengan IPK-nya. Makanya kan kenapa waktu di tahap 1 juga Pak Zainal ya udah deh untuk taksonominya untuk C1, C2-nya biar nggak salah menempatkan katanya. Ya udah dihapus saja, nggak perlu. Makanya dia nggak mau ribet itu seperti itu. Karena suka banyak yang salah menempatkan begitu. Nah, tapi menurut saya karena ini udah sanawiyah, mengingat itu kalau bisa udah bukan hafalan lagi lah, ya. Iya. Mencocokkan mungkin Bu, mencocokkan, menjodohkan kalau dalam mufradatnya ya. Iya, bisa kayak gitu. Terus mengisi kalimat rumpang juga itu kan ada analisisnya juga kan kalau menurut saya gitu kan, melengkapi kalimat rumpang ya. Begitu. Terus bisa juga mungkin nanti kalau membuat kalimat udah di ini ya, udah dimasuk kemana tuh Pak Yatman kalau menyusun kalimat? Itu biasanya udah masuk ke keterampilan, Bu. Iya, makanya itu nanti di keterampilannya itu kalau bisa ya. Ini seperti ini di KI 4-nya. Menyajikan hasil analisis kan. Anda melengkapi kalimat dengan kata-kata yang tersedia. Iya. Nah, oke ya. Ya. Jadi itu ya Bu ya. Jadi mengingatnya kalau bisa diganti lah ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Domir mutasil dengan munfasil. Kemudian menyajikan hasil analisis tindak tutur, mengidentifikasi indikatornya ya, mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks. Nah, seperti apa tuh contohnya? Makna-makna isi itunya Bu, isi kiroahnya. Nah, kalau menurut saya mengidentifikasi itu bukan di KI 4. Bukan di KI, iya. Tapi adanya di KI 3. Iya, betul kan Bu Lalah ya? Iya. Mengidentifikasi adanya di 3 karena itu hubungannya dengan pengetahuan. Gitu. Iya. Kenapa kan kita bisa mengidentifikasi? Karena itu kognitif gitu kan sifatnya. Gitu. Ya, Bu Nuraini ya. Emang banyak nih yang gini-gini jadi pada salah kamar nih. Ya.
Makanya benar kalau Pak Jenal, udahlah jangan ditaruh-taruhin C-nya nanti malah salah kamar kelihatan salahnya gitu ya. Iya. Kalau gitu kan pengujinya masih mikir-mikir ini C berapa ya, C berapa gitu. Dilapis semua loh, Bu. Kalau bisa begitu ya. Oke. Makanya kan ini awal dari ini nanti akan diturunkan ke RPP. Nah, makanya di RPP juga di antara KI 3 dengan KI 4 itu IPK-nya kadang suka banyak yang ketukar, Bu. Kayak seperti betul. ini. Pengalaman yang di tahap 1 kemarin hasil review dari Pak Zainal itu, ini kenapa seharusnya di KI 3 kenapa masuk ke KI 4 kan begitu. Nah, contohnya seperti ini. Betul, Ini betul. kan seharusnya di KI 3 tapi masuk ke KI 4 gitu. Seperti itu. Jadi Iya. ya jangan sampai salah kamar gitu. Iya. Kalau udah menyajikan itu yang tadi tuh mengomunikasikan lewat tulisan itu masuk ke KI 4, lewat lisan juga gitu kan, lewat itu masuk ke KI 4 ya. Oke. Sama ini Bu, mungkin dilengkapi dengan ini ya, tentangnya Iya. ya. Ya tentangnya ya betul, harus Temanya. materinya harus masuk nanti Temanya ya, membingungkan. Temanya iya. Temanya harus masuk. Soalnya nanti di RPP kan istilahnya kalau KD kan di atas aja, nanti ini yang paling kelihatan justru di situ karena itu nanti akan menentukan bagaimana kita membuat struktur bahan ajarnya gitu kan, makanya harus ditulis gitu ya. Oke. Mungkin yang lain tadi bisa mengikuti ya. Iya. Saya kira nggak jauh beda kayaknya. Ya, artinya buat ini ya. Ya. Sebagai patokan ya intinya seperti itu. Merubahkan kata menjadi kalimat. Oke. Nah, coba yang ini nih. Menerapkan kaidah tentang bentuk makna. Ini mengurutkan kata menjadi kalimat. Nah, ini tepat nggak di KI 3? Mengurutkan kata menjadi kalimat. Melengkapi kalimat dengan domir yang tersedia. Nah, itu melengkapi itu biasanya keterampilan. Keterampilan, ya. Ya. Melengkapi, mengurutkan kata. Iya, berarti kan mengurutkan kata itu ini sama kayak kata acak jadi menjadi kata acak ya. Ya. Kalau yang bawah itu kalimat rumpang, ya kan? Kalau yang atas itu kata acak gitu. Menyusun kata acak gitu. Nah, ini seharusnya adanya di KI 4. Menulis kan? Oh iya, Keterampilan menulis, Bu ya. Iya, menulis kitabah itu kan keterampilan. Iya, kitabah itu soalnya. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian melakukan dialog. Iya, boleh sih menyusun teks. Ini udah menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ini. Ini dong ya, kitabah kalau ngeliat ininya ya. Ya enggak? Menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-sul bait dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatika. Ya kan? Baik secara lisan maupun tulisan. Oh, ini nih, karena lisan dan tulisan. Bisa. Ini bisa ke hiwar, bisa ke tulisan, Bu. Ya, bisa ke kitabah ya, karena di KD-nya memang seperti itu. Iya. Setelah mempelajari hiwar, oh ya, cuma tujuan salah. Ya, itu ya materinya harus masuk intinya. Oke, yang lain ngikutin ya. Siap, Bu. Saya kira yang itu cukup ya. Gimana? Ya, Bu Aini, mana Bu Nur Aini tanggapannya? Ini Bapak. Banyak salahnya Bapak. Jadi enggak usah ini Bu Nur Aini, yang lain juga belum tentu. Itu kebetulan yang lain nggak ditayangkan gitu aja. Kalau saya lihat ya udah beberapa yang saya buka emang masih seperti itu, banyak ada yang indikatornya itu ya tidak sesuai dengan KD-nya gitu. Karena nanti di penilaian RPP-nya itu
kita udah mengarah ke untuk UKIN-nya ya. Untuk penilaian UKIN sesuai dengan UKIN. Jadi antara kesesuaian indikator dengan KD-nya, kemudian dengan tujuan pembelajarannya itu juga harus diperhatikan. Nah, biasanya yang sudah-sudah itu bergelut di situ aja, ya. KI, KD, di KD 3 dan KD 4 itu indikatornya suka ketukar-tukar, seperti itu. Kemudian di tujuan pembelajarannya tidak banyak yang belum memenuhi ABCD, ya. ABCD. Seperti itu. Jadi itu Ya, yang harus jangan lupa tuh ABCD ya. Harus unsurnya itu terpenuhi semua. Karena kurang aja satu aturan misalnya nilainya fullnya 10 kan kita kalau nilai gitu ya Pak Yatman ya. Jadi karena kurang satu unsur ya nilainya 75 jadinya 7,5 hanya gara-gara misalnya nggak ada conditionnya gitu kan, misalnya gitu melalui bla 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 itu kan conditionnya ya. Nah itu biasanya kita nilainya jadi berkurang juga. Itu hati-hati. Makanya sebelum kalau bisa sesama teman saling mereview RPP masing-masing gitu. Jadi sesama teman buatlah Zoom nanti sebelum tampil UKIN. Kalau mau pinjam Zoom saya boleh, nanti saya buatkan itunya ya. Tinggal Bapak Ibu lapor aja ke saya, Bu mau pinjam Zoom-nya, nanti saya buatkan. Karena khawatir kalau Zoom nggak berbayar nanti tengah-tengah berhenti gitu kan. Nanti boleh. Nanti saya pinjamkan siapa yang jadi hostnya. Saya buatkan linknya. Dan nanti sesama teman ditayangkan aja kayak Pak Yatman tuh barusan ditayangkan ya. Nah, memang ini penting membuat indikator itu karena nanti itu sepertinya indikator itu jadi menjiwai seluruh ke bawah gitu kan semuanya. Nah kalau kita udah salah dalam membuat indikator ya pasti nanti ke bawahnya juga akan seperti itu. Nanti berpengaruh apalagi nanti di evaluasinya gitu kan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Memang ini kayak sepertinya mudah tapi sesungguhnya perlu kecermatan intinya gitu ya. Kenapa Pak Idris? Itu maksudnya untuk unsur ABCD-nya itu harus ada untuk setiap poin itu ya, poin tujuan pembelajarannya itu ya. Betul. Iya. Betul. Oh, ya. Karena kan ada semua kan ya, ABCD ya. Ya. Belakangnya kan dijeri. Kan pasti dijerinya beda-beda dong ya. Setiap indikator itu ada misalnya. Kan kalau misalnya kalau untuk pelafalan ya kayak gitu kiroah atau apa pasti dengan kayak makharij itu kan jadi penilaian misalnya dengan tepat bisa dengan tepat itu apa ya sesuai dengan makharijnya. Beda kan nanti dijeri dengan ya muhadasah misalnya gitu kan hiwar itu dengan lancar atau dengan apa gitu kan pasti beda-beda kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kitabah sesuai dengan kaidah yang ya pokoknya yang sering dipelajari lah di waktu itu pasti beda-beda ya dengan tepat dengan lancar itu seperti itu pasti beda-beda. Kalau misalnya kita mau ngetes bunyi ya dengan fasih kayak gitu kan pasti digitnya benar nanti di indikatornya bunyi di evaluasinya bunyi kan. Misalnya kalau kitabah nanti dalam bentuk rubrik-rubrik. Jadi kita tuh kalau menilai kitabah nggak pakai cuman selayang pandang gitu. Oh iya nih tulisannya bagus 80 deh, nggak bisa begitu ya. Kalau kitab itu harus pakai rubrik. Yang dinilai apa? Misalnya ketepatan penulisan gitu kan, pemilihan kosakata kayak gitu itu harus jadi pertimbangan juga. Ya. Lagi yang ingin ditanyakan? Pak Yatman masih ada yang ditanyakan lagi? Apalagi ya selain itu? Yang ketiga Bu, ini kita satu-satu aja ya. Oh, satu-satu aja. Iya. Yang ketiga kita tayangkan lagi ya. Ini tadi sudah. Ini masih kosong ya. Teman-teman belum kita nilai nanti kalau sudah ada ini. Nah, sekarang membuat media pembelajaran dan LKPD. Yang udah nih Pak Yatman ahlinya dah kalau mau dia media. Mau punya siapa ini? Ya,
Bagus loh, kalau mau ditayangkan malah dapat masukan. Iya, mau punya siapa? Ya, tuh Bu Wildah katanya Bu Wildah mau. Bu Wildah, sebentar. Ya. Wildah ya. Baik. Nah, ini LKPD-nya. Kompetensi dasarnya. Ini untuk kelas 9. Yap. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini coba Ibu dari tujuan pembelajaran dulu Bu, silakan dikomentari. Ya, Bu Wilda. Pahami fungsi, struktur, teks, dan kebahasaan sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Haqqu Bimaulidir Rasul. Ya, ini kan KD-nya ya. Ini tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran ini peserta didik memahami fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema ini. Nah, ini kan ini nanti juga akan masuk ke, kalau di RPP ada tujuan pembelajarannya kan tinggal nurunin nih. Kalau melalui pembelajaran ini kira-kira sudah jelas belum? Conditionnya? Iya, betul. Masih umum itu. Ya, sama kayak kemarin setelah memperhatikan, ke bawahnya semua setelah memperhatikan, kata Pak Zainal, ini nggak variatif banget katanya. Iya, emangnya belajar itu cuma memperhatikan doang gitu kan. Nah, gitu. Seperti itu. Silakan Bu Lala ditanggapi sama Ibu. Ya, oke, baik. Apa ini temanya? Temanya tentang Al-Haflu Bimaulidir Rasul. Ya, pelajaran ini yang kedua. Ya, ini yang 3 tujuan peserta. Yaitu melalui pembelajaran ini satu ya, itu masih terlalu umum. Harus jelas gitu kan. Misalnya metodenya kita udah tentukan, bisa metodenya, bisa medianya gitu kan ya. Yeah. Misalnya melalui ini menulis ya. Menulis ya. Melalui misalnya pembelajaran menulis dengan menggunakan insya wajah atau kayak gitu kan bisa ya kalau menulis. Ya kan? Ini menulis kan? Betul? Ya. Kayaknya masuknya ke istimewa itu, Bu. Oh, ya. Coba lihat deh. Ya, mufrodat, Bu. Oh, kosakata. Ya udah mufrodat ya. Coba lihat. Ini kelas berapa, Bu, tadi? Kelas 9. Kelas 9, oke. Coba lihat. Kerjakan secara ini. Coba lihat. At-tadrib. Ma ma'ada hadhil mufrodat fil lugha al-Indonesia. Kira-kira. Soal-soal seperti ini itu enggak melatih apa ya namanya keterampilan berpikir atau enggak? Hanya mengingat aja ini. Hah? Melatih hafalan aja. Melatih hafalan aja. Bisa nggak misalnya kita menggunakan misalnya media kamus, ya kan? Itu kan di samping dia juga apa namanya belajar cari belajar mencari dari kamus atau kalau bisa ini kalau nanya kosakata untuk level kelas 9 kalau bisa dalam kalimat bentuknya gitu dalam bentuk kalimat nanti si kata-kata itunya digaris bawahi gitu. Ya, jadi itu dibiasakan dalam kalimat supaya lebih bermakna. Kecuali anak MI ya, kalau anak MI kan karena kosakatanya masih terbatas kan, kayak gitu. Oke. Terus ini Bu, maaf mau tanya Bu dan Bapak tadi, kalau misalnya nanti setelah direvisi ini yang ini kan kelas 9 ya. Nanti kemudian kalau misalnya saya mau ganti ke kelas 8 itu boleh nggak?
Boleh, Ya, nggak boleh-boleh apa-apa. aja. Boleh ya. Boleh-boleh aja. Terus untuk apa namanya kayak tadi bentuk pertanyaannya kalau di kelas 9 itu kan dalam bentuk kalimat gitu ya Bu ya untuk pertanyaan kata. Berarti untuk di kelas 8 pun sebenarnya bisa ya Bu seperti itu. Kelas 8 ya, tapi teksnya kan tetap teks sederhana, bukan teks yang kompleks, bisa ya bisa dalam bentuk kalimat atau apalah ya. Itu ya. Terima kasih Bu. Sama Ya, ini Pak Yatman, boleh Pak Yatman. indikatornya, ini kan nggak ada indikatornya. Nah, itu dia. Kalau kita kan membuat tes itu kan ada indikator, kemudian ya, betul. LKPD itu nanti juga ada, sehingga nanti dari LKPD ini bisa dibuatkan untuk bahan evaluasi, ya, evaluasi pembelajaran atau untuk tesnya. Jadi teman-teman nanti akan mudah untuk indikatornya. Ini indikator yang keberapa, ya, dari KD berapa ya indikatornya, kemudian nanti akan mudah untuk membuat kisi-kisi, membuat soal dan kisi-kisinya. Terlibatnya jadi ya sesuai dengan indikator juga, kita nggak bisa betul. Iya, ini indikatornya tidak ada ya. Ditambahin supaya itu ya, ada indikator itu istilahnya itu memandu sebetulnya ya, membantu kita untuk ya itu intinya itu sih. Terarah gitu jadi ya? Kita jadi nggak kemana-mana gitu ya, Bu Winda ya. Terarah jadinya. Ya memang sebetulnya gitu, tergantung indikatornya juga. Karena tadi ada indikatornya, makanya sedapat mungkin seperti itu. Ya mungkin kita bisa melihatlah cara-cara di buku Al-Arabiyah Baina Yadai, cara menyusun membuat tes untuk kosakata itu seperti apa. Di Al-Arabiyah Linasyiin juga yang mungkin bisa juga dicari di buku-buku lain. Memang ini agak gampang-gampang susah nih membuat ya KPD ini nggak gampang juga ya. Terima kasih Bu. Nah, karena nanti kan KPD itu bisa dijadikan ini juga kan, media juga kan, makanya harus benar juga gitu ya. Karena kurang paham kita Bu. Kenapa? Karena kurangnya pengalaman dan pemahaman tentang ya nggak apa-apa Pak, nanti juga kalau ini minimal udah pernah dengar aja gitu ya KPD gitu. Jangan sampai pulang PPG nggak pernah dengar sama sekali ya KPD itu apa. Benar Bu, ini ilmu ini. Lembaga percaya diri gitu, ujungnya jangan begitu ya. Minimal itu Pak. Jadi udah tahu ya unsur-unsurnya seperti apa, kemudian fungsinya juga untuk apa. Jadi kita setidaknya udah lihatlah makhluknya LKPD itu kayak gimana. Oh kayak gitu. Makhluknya seperti apa. Minimal gitu. Ya yang jelas makanya dimulai dari menyusun indikator itu kayak kalau menurut saya itu memang menjiwai seluruh jadinya membuat indikator itu. Makanya harus menguasai gitu ya Bu. Iya, membuat indikatornya itu harus betul. Memang kalau dulu Pak Jenal biasanya di-share nggak ke Bapak Ibu? Punya daftar kata kerja yang untuk penampilan ini, yang untuk pengetahuan ini, di-share nggak ke Bapak Ibu? Belum Bu. Nanti deh saya share ya nanti. Itu dari Pak Jenal juga. Pak Jenal kan sering bikin buku sama ayahnya ya, Prof. Hade Hidayat. Jadi nanti beliau itu sampai yang mengamati itu ini kata kerjanya, nanti saya share deh. Tapi ya ini nyarinya di laptop lama nih, harus dicariin. Nanti saya share deh kalau ini. Siap Bu, ditunggu. Ditunggu Ibu. Ya, ini kan penuh perjuangan tuh, ada yang punya bayi. Ya. Tapi lebih perjuangan yang datang, kasihan kalau dulu tuh dari NTB datang ke sini nggak taunya nggak lulus juga kan, itunya PPG-nya itu luar biasa perjuangan, mereka harus jual sapi, ada yang minjem duit, wah itu luar biasa. Mungkin ini kita nikmati aja pandemi ini ya sebagai sebuah kemudahan. Makanya saya kemarin kenapa buru-buru ngambil kuliah lagi S3 karena mumpung online. Kalau udah tatap muka, aduh nggak bisa ngapa-ngapain, itu susah soalnya gitu kan. Jadi menikmati semuanya ya. Jadi tolong emang betul itu kalau harus banyak membaca kita begitu. Ya jangankan bapak-bapak ibu-ibu, saya juga walaupun dosen nggak ngajar di madrasah, saya harus update terus. Jadi sekarang apa? Coba. Makanya di Fakultas Tarbiyah mungkin nanti saya share ya kalau ada kegiatan-kegiatan diskusi dosen,
itu kemarin coba apa namanya asesmen itu kan kompetensi minimum kayak gitu, asesmen lingkungan. Kalau di fakultas nggak dikasih tahu, ya dosen-dosen pasti nggak pada tahu gitu, karena ya guru dosen tarbiyah itu ya harus tahu apa yang sedang terjadi di luar perkembangan kurikulum, perkembangan buku ajar, dan itu harus selalu update, memang begitu ya. Jangan sampai kita ketinggalan, sekarang nggak ada alasan lagi orang tidak mengerti karena di sana sini sudah kita dengan mudah gitu, mencet tinggal buka HP aja. Jadi itu kalau ini harus banyak membaca ya intinya. Ya tetap ruhul mudarris hamu binal madah itu tetap itu yang utama. Tapi tetap kan kalau mengajar yang bagus juga kita senang juga. Kenapa? Ya siswanya juga jadi tertarik kan. Nah itu memang yang harus dibangun itu. Bagaimana siswa kita nggak kapok belajar bahasa Arab. Nah itu kebanyakan yang kapok kan. Kalau kata Prof. Ajis, anaknya nggak mau masuk Arab pada kapok belajar bahasa Arab. Nah, jangan sampai kapok, yaitu harus itu hebatnya kalau kita mengajar dengan baik, dengan menggunakan media, tentu saja seperti itu. Begitu Pak Yatman ya? Ya, baik. Sebenarnya ini waktunya udah mau habis nih, tapi nggak apa-apa. Ya. Tambahan Bu untuk LKPD, emang betul. Jadi kita kan teman-teman membuat LKPD ini disesuaikan dengan RPP ya. Disesuaikan dengan RPP, di situ sudah jelas di RPP-nya KD-nya, kemudian indikatornya itu kan menurunkan sebagai bahan evaluasi. Di terakhir di RPP itu kan ada evaluasi ya. Ada evaluasi, makanya di situ diturunkan dari indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, dibuatlah nanti kisi-kisinya gitu. Jadi harus sesuai dengan RPP yang kita buat. Nah, indikatornya mana, seperti itu. Jadi tidak keluar dari apa yang kita ajarkan, apa yang kita rencanakan di RPP yang sudah kita rencanakan. Gitu. Ya, supaya nggak kerja 2 kali intinya gitu. Betul, ya. Iya. Jadi nanti pas UKIN itu semuanya udah sinergi, semuanya dari mulai ininya RPP-nya, semua medianya, semuanya udah tersistem lah semuanya, jadi klop gitu. Jadi nggak 2 kali kerja. Kalau kita hanya sekedar inilah LKPD ya yang penting ada gitu kan, tapi nggak sesuai dengan RPP-nya, jadi di 2 kali kerja. Nanti pas UKIN buat lagi LKPD-nya kayak gitu ya. Karena emang kita ini mengarahkan untuk RPP ke RPP karena nanti RPP-nya akan dijadikan penilaian di UKIN ya, seperti itu. Nah, ini sebagai komponen dari RPP. Nah, karena ada evaluasi, tapi instrumen evaluasinya di RPP-nya tidak ada. Nah, itu juga akan mengurangi gitu. Kan mengurangi penilaian di UKIN seperti itu. Iya, betul. Karena UKIN itu menilai apa yang ada, kita nggak bisa. Kalau nggak ada dibuat kasih nilai 10, malah kita yang bermasalah, karena itu nyata gitu. Jadi nggak bisa, masa nggak ada barangnya kita kasih nilai gitu kan, harus ada nilainya. Sesudah ada barangnya dilihat lagi, udah benar apa belum gitu kan, gitu. Kalau ada aja nilainya mungkin baru di level 3 ya kali ya. Ini bener enggaknya nanti naik lagi. Iya. Gitu. Sama kayak tujuan pembelajaran kayak gitu. Oh, dilihat, oh ya ada. Kalau ada aja nilainya 3. Tapi kalau udah sesuai dengan kriteria ya 10 gitu. Saya kebenaran sama Pak Yatman nilainya nggak terlalu jauh beda ternyata saya lihat. Iya. Margin errornya ya, berarti kita punya satu pandangan dengan sesuai. Beda komanya 1, 2 gitu komanya aja. Yang satunya 90, yang satunya 50, itu kan kayaknya jomplang. Kebetulan saya ini. Kalau misalkan saya nilai 85, Ibu 84 atau kebalikannya paling gitu aja. Bisa kebalikan, bisa saya atau yang 85, sama, gitu. Pak Yatman 84, bisa begitu. Ada sama juga kadang. Artinya sebetulnya itu yang dibilang harus ada second opinion tuh kayak gitu ya. Kalau dalam penelitian itu kan harus ada triangulasi kayak gitu ya. Kalau kata satu orang 7, kalau yang lain bilang 2, yang mana nih yang salah? Apa yang satu terlalu murah nilainya? Apa yang satu terlalu ekstrim, terlalu pelit gitu.
gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi apa nih, tinggal satu lagi ya? Lanjut ke terakhir, Bu ya. Ya, siap. Ya. Terakhir, keempat, membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan model penilaian HOT. Nah, ini HOT. Nah, Bu Lala berarti lebih paham tentang HOT. Silakan. Ya, enggak juga. Siapa nih? Enggak juga. Karena nanti saya pernah melihat ngasih ya, Bu. nilai nanti kita setelah mereka kirim review aja berarti ya. Baik, ya kirim gitu aja. Perbaikan, revisi. Nah, setelah revisi aja. Ya. Mau siapa nih, Bu? Ayo, siapa? Bu ini aja nih, Bu Dina. Evaluasinya ini, Bu, seperti ini. Penilaian sikap. Silakan, Bu. Bu Lala. Yang saya lakukan untuk memperoleh memperoleh nilai sikap yaitu dengan melakukan instrumen penilaian sebagai berikut. Penilaian hasil observasi. Instrumen penilaian sikap spiritual. Petunjuk umum. Penilaian sikap spiritual itu apa ya? Oh, itu petunjuk umumnya. Ya. Nilailah sikap setiap peserta didik Anda dengan, loh kok ini mah kok jadi kayak petunjuk buat ini ya? Coba deh, Pak ini baca deh. Petunjuk buat gurunya ini mah. Iya. Instrumennya mana instrumennya? Instrumennya mana? Ini mah kayak buku petunjuk dikesiniin gitu loh. Iya. Petunjuk pengisian loh. Ini buat siapa? Berdasarkan pengamatan yang terakhir. Ini Bu, itu ya. Petunjuknya Bu, yang ini Bu. Lembar instrumennya nih yang ini. Nah itu yang ini nih. Oke. Ya. Sikap spiritual, oke, mengucapkan rasa syukur. Oke. Kemudian apalagi memberi salam, mengucapkan kekaguman yang kaitannya dengan bahasa Arabnya di mana nih? Ada nggak? Oh ini yang terakhir ya? Oh iya, baru satu ya. Yang kelima. Yang kelima ya. Mengungkapkan keberadaan dan saat mempelajari ilmu pengetahuan dan keterampilan berbahasa Arab. Kebanyakan nggak tuh idenya? Saat mempelajari, mengungkapkan keberadaan dan kebesaran Allah. Gimana tuh? Ada kriterianya nggak nih? Ini lembar observasi apa evaluasi diri nih? Ini di sininya lembar observasi. Penilaian sikap spiritual, Bu. Nah, iya. Maksud saya, ini indikatornya ya. Nah, ini yang menentukan ini pakai dia menilai diri sendiri, kan ada ya namanya evaluasi diri. Berapa guru yang mengamati? Apa rekan sejawat ya, Bu? Kenapa? Bisa juga rekan sejawat mungkin Bu ya yang menilai. Ya, bisa yang menilai, memberi salam, pendapat atau presentasi. Bisa sih, bisa teman sejawat. Oke, gimana Pak? Ini sudah clear belum nih? Ini yang menilai guru terhadap siswa. Mana emang guru ini? Di mana dia, Bang? Ini kan nama-nama siswa nih peserta didik. Oh iya. Dia ya ini mah gurunya ya berarti ya. Iya. Jadi tapi sebetulnya bisa menggunakan penilaian sesama sejawat gitu bisa juga. Bisa, iya. Itu bisa seperti itu. Tapi saya nggak tahu tuh caranya kalau Pak Yudi Munadi itu dia bisa sampai temen itu nggak tahu kalau yang menilai itu temennya itu dia bisa nge-cross check kayak gitu ya. Ini bisa, ini sih dari gurunya bisa. Ya udah yang mudah aja lah, gurunya aja nanti. Iya. Gampang. Skor maksimal 20 ya 4. 4 berarti Bu. Maksimalnya ya. Ya kan dinilainya per indikator 1 2 3 4. Iya. Kali 4 ya. Oke. Iya.
Kemudian ini instrumen penilaian sikap spiritual, penilaian diri. Nah, ini nih penilaian diri. Ini juga masih sama. Iya. Saya selalu berdoa, ini dinilai oleh anak berarti. Jadi Iya. dia menceklis sendiri. Iya, menceklis sendiri. Ya, menilai diri sendiri. Ya, Iya. evaluasi diri lah, maksud itu penilaian diri lah. Ya Iya. udah barangkali ya ini mah nggak terlalu ini Nggak. ya. Ya, betul. Nggak terlalu krusial kalau yang ini. Ini biasanya Antar sama, Bu. perbanding. Apalagi di Iya. rapot sekarang ini, kayak di madrasah kan ada RDM ya, rapot madrasah digital madrasah. Nah itu penilaiannya kata-katanya udah langsung otomatis gitu. Oh ya udahlah kalau gitu mah, Otomatis. itu mah berarti tinggal ngelihat aja. Iya. Ya. Nah, mungkin yang- kalau di sini kan tinggal ngikutin. Nah ini di sini nih nanti penilaian yang- pengetahuan. betul. Nah silakan Bu, ini udah Ada. ada C3, saya kira kalau masih, nah udah ada C6 nih. Wih, create, udah ada create ya. Iya. Kalau bahasa Arab itu apa namanya? Udah pada tahap yang paling tinggi lah ya. Udah mana coba C6-nya, saya mau lihat C6-nya. Ini Bu, peserta didik menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar sesuai kaidah penulisan huruf bersambung. Nah, menurut Ibu udah masuk C6 belum? Nah, masalahnya penulisan huruf bersambung itu kalau secara materinya ya kan? Iya. Ya. Menulis huruf bersambung itu kalau secara materinya sih dia masih pada level ini kalau masih penulisan huruf ya. Gitu Iya. ya Pak Yasman ya? Iya, huruf bersambung. Belum ke C6 ini. Kayaknya gitu. Kan menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Nah, ini belum C6 kalau menurut saya nih. Kecuali misalnya mereka menulis atau mengarang lah ya, kalau istilahnya itu udah C6 tuh kalau Iya. udah mengarang dengan tulisan sendiri gitu kan. Nah, Kan itu baru. soalnya kalau mengarang itu bagaimana memilih kosakata yang benar, bagaimana menerapkan waid itu di situ udah kompleks kalau kalau hanya sekedar menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar itu belum sampai C6 kalau kata saya. Menceritakan kembali Bu dengan kata-kata sendiri. Ya, itu udah masuk itu C6. bisa. Kalau itu bisa. C6 Ya. ya. Iya. Oke. Bisa kalau itu. Nah, ini Ini masih 3 ya, Al-Mawaddah di Rosia ya? Iya, Bu. Kelas 3 MI kan? 3 MI. Menemukan kosakata yang tepat sesuai pada gambar. Sesuai pada apa sesuai dengan itu? Sesuai atau nggak usah dengan- pakai kata dengan atau pada, sesuai gambar gitu aja. Iya. Ya, Padanya dihapus. ya. Dapat menemukan kata yang tepat pada kalimat rumpang. Oh, kalau kalimat rumpang itu mungkin bukan menemukan, melengkapi ya. Betul nggak Pak ini? Iya, menentukan. Iya, menentukan, kalau bisa menentukan. Kan ini pilihan ganda ya. Nah, Iya, pilihan ganda makanya. bukan, kalau menemukan berarti bukan pilihan ganda. Iya. Kalau pilihan jadi- ganda kan dipilih, menentukan. Betul. Iya, Pak. Jadi instrumennya juga itu, pilihannya juga menentukan nanti. Kalau menemukan nanti. Iya. Kemudian yang ini Bu, yang C2. Yang C. Ini C2 juga belum ya? termasuk apa C3 ini. Yang Iya, peserta didik benar, dapat benar. menemukannya karena bukan menemukan ya, karena masih pilihan ganda. Masih pilihan ganda. Iya. Iya. Peserta didik mendeteksi kata yang termasuk kaidah penulisan. Gimana itu tuh? Nomor 4 tuh. Oh, kalau itu apa tuh? Contoh menentukan kalimat sesuai dengan pola contoh pola kalimat yang ada. Peserta didik dapat menentukan kalimat
yang sesuai dengan contoh pola kalimat yang ada. Gimana tuh bahasanya? Mungkin ini lebih ke bahasa kali ya. Iya. Apa ya? Kadang kita bingung membahasakannya, mungkin gitu ya. Betul nggak? Iya. Gitu. Indikatornya nih. Sebetulnya ngerti, cuman gimana membahasakannya supaya kan harus jadi ini juga perhatian juga ya dalam menyusun bahasa. Kalimat yang sesuai dengan contoh pola kalimat yang ada. Yang mana nih? Kira-kira kalau dibikin ini, coba saya mau mengklirkan. Ini kan coba contoh soalnya seperti apa gitu lah, biar jelas. Dan gadain. Budina. Iya Pak. Contoh soalnya. Gimana Bu? Yang nomor 3 tuh. Yang nomor 3. Ya. Kalimat contoh pola kalimat yang ada. Ya, gimana tuh? Harus bisa dijabarkan dalam soal tuh. Gimana contohnya? Ada contoh kalimatnya? Seperti apa? Ini Dewi sangat memperhatikan. Ini di butir soal tuh Pak, ada di bawahnya tuh Pak. Nomor 3. Coba lihat deh Pak Yatman deh, biar kita bisa lihat. Maksudnya kan kadang mungkin ada contoh. Ini. Ibu itu bukan bertugas kepada parisisnya membuat kalimat seperti contoh yang telah diberikannya. Di nomor 3 Bu. Soal nyari menentukan kalimat yang sepola gitu yang kali ya, gitu ya, yang satu pola ya. Itu nggak benar nggak Pak itu Pak Yatman? Ini Dewi perhatikan pada saat itu Ibu Guru menjelaskan pola kalimat yang sederhana. Pola kalimat tersebut ini adalah pelajaran. Jadi panjang ya. Tentukan kalimat yang sepola. Ini kadang kita terjebak nih menggunakan soal HOTS. Stimulusnya malah stimulusnya jadi bingung. Stimulus itu ya nggak harus kalimat panjang juga sih. Gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Mungkin banyak pengertian yang untuk HOTS itu Bu. Tapi ya, soalnya makanya kan ada juga soal HOTS itu bukan berarti soal yang susah juga kan, sebetulnya intinya gitu kan. Tidak ini sebenarnya sama seperti soal AKM assessment Bu. Makanya kayak soal AKM ini nih kayak gini. Iya. Seperti itu. Membuat contoh seperti iya. Ada darsul riyadiyat. Ya, kalau kita mas ini sih ngerti gitu kan. Mungkin bahasanya bisa lebih disederhanakan. Dan tadi kita hubungannya dengan indikatornya, gitu kan? Lihat lagi indikatornya. Betul nggak membuat indikatornya kayak gitu? Nomor 3. Menentukan kalimat sesuai dengan ya bisa sih kalau gitu. Dapat menentukan kalimat yang sesuai dengan contoh pola kalimat yang ada. Terlalu sulit untuk kelas 3. Kalimat yang adanya itu gitu. Ada darsul logoto. Ya ini sih kalau ininya sih bisa aja sih kalau memang soalnya kayak gitu. Cuman tadi mungkin redaksinya kali ya. Biar lebih inilah. Jadi emang sih kadang ya terkesannya soal HOTS itu soal yang muter-muter kalau kata saya gitu. Ya. Sebenarnya bisa juga dikasih stimulusnya adalah teks gitu. Kalau bahasa Arab kan gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Iya. Iya. Ya udah gimana Pak Yatman? Udah ya kayaknya. Kalau ini mah kira aja lah. Iya, seperti itu Bu. Yang penting antara KD terus indikator terus penempatan taksonominya ya harus sesuai gitu. Harus sesuai gitu. Iya, soalnya kan tadi udah ditulis-tulisin kan C2, C3, C6, hati-hati tuh.
C6 itu levelnya seperti apa gitu membunyikannya. Nah, indikatornya seperti apa. Kalau masih cuman itu ya nggak bisa. Kalau C6 itu kebanyakan sih memang ya udah tahapnya apa ya, memproduksi lah ya kira-kira ya Pak Yatman ya. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Atau sudah menghasilkan. Ya, menghasilkan sesuatu ya itu tadi misalnya membuat teks hiwar gitu kan kayak gitu. Ya, walaupun misalnya masih di bawah bimbingan guru gitu. Iya. Dengan bimbingan ini siswa dapat menyusun teks sederhana, nah, walaupun teksnya sederhana, tapi tetap itu kategorisasinya udah C6, udah paling tinggi. Gitu. Berarti ini juga Bu. Atau... Kenapa Bu? Ya, silakan. Ya, Mbak yang gimana? Halo, yang Bu Dina. menyusun jadi itu C6 atau yang menyusun tuh Bu? Masuknya ke C6 atau Ibu berapa? soalnya apa? Soalnya pilihan ganda ya? Iya, pilihan ganda. Nah, itu gimana tuh? Masuk ke mana? Coba kira-kira. Menyusunnya kan tetap menyusun apa tadi? C6 itu tadi bunyinya yang punya Bu ini. Coba deh dibacain deh Bu Dina. Peserta didik menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar sesuai kaidah penulisan huruf bersambung. Sesuai dengan kaidah huruf bersambung. Nah, itu masuk ke mana tuh? Masuk ke mana? C6 atau ke C berapa? Itu belum masuk ke C6 itu. Nah, karena belum menghasilkan, artinya masih menyusun yang ada gitu. Seperti itu. Kalau saya lihat sih masih tahap belum ini ya, levelnya itu masih di antara level 4 gitu. Kemudian kadang-kadang kita terjebak harus hot gitu. Padahal C1, C2, C3 itu kan masih lot gitu ya. Terus saya lihat tadi bentuk soalnya itu sudah ini semua bentuk AKM semua karena mau pakai HOTS itu ada stimulusnya, ada itu ya, gitu. Padahal kalau apa masuknya ke lot itu tidak pakai itu ya. Tidak semua pakai stimulus misalnya gitu. Iya, betul. Nggak usah stimulus serumit itu gitu loh. Iya. Apalagi untuk setingkat kelas SD ya, MI ya. Kelas berapa Bu? 3 ya? Iya. MI 3 kelas 3. Iya. Iya. Seperti itu. Ngelihat tulisan arti aja udah ini kelas 3. Iya. Seperti itu Bu ya. Jadi kalau lots itu yang C1, C2, C3 itu belum masuk lot. Masih lot ya. Gitu. Iya. Jadi mungkin sebentar bola karena mungkin pikiran teman-teman harus soalnya harus hot sehingga semua yang lot juga dibikin hot bentuk soalnya, jadi kayak bentuk AKM begitu. Jadinya akhirnya kan salah kaprah gitu, seperti itu. Iya, sebetulnya nggak apa-apa kalau masih MI itu memang betul gitu ya. Tapi kamu saya kan kita bertahap gitu kan ya, kan disesuaikan dengan kapasitas ya berpikir anak-anak gitu kan. Iya. Gitu. Disesuaikan aja gitu kan, jadi nggak harus ya yang akhirnya juga bukan cuma muridnya yang pusing, ini gurunya juga jadi pusing mikirin kata-kata gitu kan, kata yang mau disusunnya seperti apa ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya juga belajar ya. Iya Bu, saya lagi tuh nyusun soal PPG bahasa Arab, waduh itu buat belum analisis ya, waduh sampai pusing gitu, bikin soalnya sampai ratusan lagi kan waktu itu. 150 sama Pak Samsul waktu itu. Aduh itu untuk membahasakannya itu repot banget ya.
Mungkin kayaknya sekarang udah, untuk tahun ini saya nggak ikut terlibat uras-urus PPG, udah kapok, capek. Biarin yang mudah-mudah aja. Maksudnya udah nggak, kalau tahu makan saya jadi tahu soalnya. Sebetulnya ada keuntungannya kalau kita jadi tim pembuat soal, bisa diintip-intipin dikit, cuman sekarang nggak terlibat lagi, jadinya memang udah biarin bagian yang lain aja. Udah lelah ngisi. Soalnya kalau proyek itu gitu, kita diuber-uber sebetulnya kayak gitu, nggak enak jadi. Ya. Ada yang bertanya kayaknya Bu Lala, Bu Nidwa. Ya, Bu Nidwatun. Ya, punten Ibu. Ya, mangga. Ini jadi kita harus pakai apa namanya C1, C2 dari awal, soalnya kita juga nggak pakai. Jadi kita harus revisi lagi semuanya gitu Bu, dari awal ya. Untuk LKPD, kan kita nggak pakai itu Bu, C1, C2. Jadi kita harus revisi, harus menggunakan itu ya Bu. Ya, tadi kan sudah dibilang kalau memang nanti bakal jadi salah kamar, ya nggak apa-apa sih, gitu kan. Tapi tadi kalau hubungannya dengan apa kisi-kisi soal itu penting menggunakan itu ya, Pak Yatman ya. Yeah. Karena supaya kita lebih terarah, intinya seperti itu. Ya, nanti kalau di kisi-kisi soal itu memang sudah ketentuannya seperti itu, harus dibuat taksonominya kayak gitu. Kalau di soal, kalau tadi kan kita yang nggak pakai itu di mana ya tadi Pak Yatman, kita bicara apa tadi, SKL ya? SKL ya Bu. Nah, iya, balik kan ke SKL kita nggak analisis taksonomi, ya. Karena nanti inilah Mas itu bahasa Arab itu nggak usah kalau Pak Zainal, ya udah nanti di ininya aja, di kisi-kisi soal itu supaya memang memandu kita. Nah, makanya kan nanti kita ada daftar kata yang masuk ke C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, nanti kita tinggal milih aja seperti itu. Ada lagi Pak Tentunya Amir? Kalau baca bukunya Prof. Hade Hidayat itu sangat terbantu ya Pak Yatman ya. Iya, betul. Kalau di sini pada pakai bukunya Prof. Hade Hidayat nggak yang Toha Putra? Saya pakai 2 Bu. Jadi yang dari Depag sama yang itu hijau. Nah, itu sangat terbantu tuh Bu Nidwatun Hasanah, bukunya Prof. Hade itu. Sangat terbantu lah menggunakan apa namanya dalam menyusun evaluasi ya, indikatornya juga malah udah ada di situ ya, walaupun yang penting kita tahu apa namanya tuh caranya ya, seperti itu ya. Tentu jangan plok-plok habis dari buku dipindahin yang gitu, diadaptasi bahasanya ya, diadaptasi, dimodifikasi dulu juga gitu, jangan sampai sama persis. Baik, siapa lagi? Pak Amir. Ya, saya Silakan, cuma Pak Amir. mau menanyakan kata Pak Zainal dulu itu pernah ngomong kalau bahasa Arab itu udah hot, jadi nggak usah pakai soal-soal hot, itu gimana Mas? Maksudnya pernyataan Pak Zainal seperti itu Pak, sama. Ya. Ya. Oh iya, ya emang selalu begitu. Kalau Pak Jana itu bahasa Arab itu memang bahasa itu ya kenapa sudah hot, karena mungkin karena kita belajar bahasa asing gitu ya logikanya. Kalau kita mempelajari bukan bahasa kita udah secara otomatis sudah high order thinking, karena masih proses berpikirnya itu berbeda ya. Bahasa kedua loh ini. Kalau bahasa pertama kan kita melalui pemerolehan ya kan, itu nggak sadar. Kalau ini kita namanya belajar, nah itu sudah otomatis ya. Tapi menurut saya ini untuk memandu aja. Kalau membuat kisi-kisi soal ya nggak apa-apa dikasih analisis ya. Gitu. Walaupun nanti hati-hati karena kalau kita salah berarti kelihatan, jadi kelihatan nggak sinkronnya. Kalau menurut saya gitu tuh. Kalau kita ya kayak tadi kan udah C6 katanya, loh kok ini tapinya melengkapi atau kecuali memproduksi gitu kan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Itu artinya konfirmasi. Nah. Ya, emang betul ya. Kalau seperti di tahap kemarin juga Pak Zainal mengatakan begitu ya. Bahasa Arab itu udah hot katanya gitu kan. Ya, kita juga lihat kondisi anak-anak di lapangan ketika kita mau benar-benar menggunakan
soal hot 100% saya kira itu tidak akan bisa semua. Karena apalagi ada yang lulusan SD, lulusan MI yang dari Sanawiyah itu bacanya aja belum bisa, apalagi nerjemahin kan. Kita menjawab soal bahasa Arab itu kan harus bisa baca, terus nerjemahin dulu baru paham gitu kan, baru bisa jawab gitu. Kalau itu aja nggak bisa, seperti misalkan kalau perintahnya pakai bahasa Arab, misalkan at-tarjamah as-shahihah minal kalimat sabiqah ya, misalkan seperti itu, anak-anak itu aja udah nggak paham kadang seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya ketika menggunakan hot juga kita harus disesuaikan dengan kondisi anak-anak ya untuk pemahaman bahasa Arab. Makanya benar, artinya tidak dipakai ribet dan menurut kawan dosen UIN juga bahwa hot itu bukan berarti sulit gitu ya. Iya. Betul kan Bu ya? Betul, betul. Hot itu bukan berarti sulit untuk anak-anak, seperti itu Pak. Soalnya gini, biasanya kan kalau saya kemarin buat soal PPG itu seperti itu. Di samping ada taksonominya, juga di situ ada apa namanya tingkat kesukarannya. Sukar, mudah, gitu kan, sedang, mudah. Itu juga harus jadi perhatian juga. Karena kalau soalnya sukar semua, ya nanti kasihan, betul kata Pak Yatman, tidak bisa mengakomodasi siswa-siswa yang memang kurang mampu. Jadi kalau masa nilainya kalau jadi 0 kan dia nggak hiburan ya. Jadi harus betul gitu, soal mudah itu hiburan gitu kan ya. Kalau soal sulit itu ya memang menguji benar-benar gitu kan. Seperti itu. Tangan ya Bu. Ya. Nah, di situ Pak ini nih, Pak Rifki bilang, bisa di-share nggak contoh-contoh tugas yang sudah ideal? Kayaknya Pak Rizky kalau nyari yang ideal itu agak sulit ya. Kalau mencari yang ideal itu pasti sulit, ada aja gitu kan. Apalagi kita dalam, ya mungkin bisa dilihat lah dalam buku panduan penyusunan soal hot, kalau salah ada ya yang bahasa Arab ya Pak Yatman ya. Sudah pada punya belum? Mungkin dari dosen ada kali Bu, bisa di-share gitu ke teman-teman. Ya itu kalau saya itu aja buku pedoman penyusunan soal bahasa Arab HOTS yang Kemendikbud ya kalau nggak salah ya, itu yang punya ya. Ada yang punya? Iya. Belum ya, nanti saya ada deh kayaknya. Ya, nanti boleh di-share Bu ke teman-teman. Kebetulan yang mahasiswa PPG yang sebelumnya itu banyak yang aktif ada yang penyusunan soal yang provinsi, yang sebelum-sebelumnya itu. Ya, mungkin nanti bisa saya share lah di sini. Kita batasin Bu ya, satu lagi sudah jam 17.14. Ya. Satu lagi ada Bu Siti. Siti Atiatul, silakan. Ya Pak, terima kasih. Yang saya tanyakan, kapan kita mengupload ulang tugas-tugas yang hasil review gitu yang sudah dibetulkan? Kan ada ya Pak Yatman ya di itunya ya, di apa namanya tuh? Di kontrak ya, kalau nggak salah ya? Iya. Tolong dibaca. Pokoknya kita nggak ngasih tahu lagi nih, harus dibaca. Gitu ya. Sekarang apa? Latihan membangun literasi untuk diri sendiri. Karena sudah diumumkan. Berarti mohon untuk tidak menilai dulu Bu ya. Iya. Saya nggak akan nilai dulu ya. Ada waktu. Pokoknya tadi gini aja, dilihat-lihat lagi, dirasa-rasa, sesuaikan dengan tadi yang ya arahan dari Pak Yatman juga ya, dari saya juga ya tadi teman yang lain lah di ya pokoknya lakukan semampunya kalau saya gitu ya, semampunya gitu kan, jangan sampai jadi beban gitu kan. Yang penting dibaca lagi apa namanya ya, modul-modulnya tentu saja seperti itu ya. Mudah-mudahan tentu saja kita semuanya dibukalah pikiran kita ya, tentu saja ya. Memang begitu. Ada istilah kalau kita berhenti belajar ya jangan jadi guru ya, karena guru itu ya ikon contoh orang yang harus belajar seperti itu. Menjadi guru atau sama sekali tidak, ada istilah gitu kan. Memang begitu, ini resikonya karena kita harus selalu update pengetahuan tentu saja seperti itu ya Bapak Ibu ya, insya Allah lah dimudahkan semuanya.
Amin. Ya, Ibu punten. Tadi saya yang nanyain terkait RPP Mufrodat itu, apakah Mufrodat bisa jadi sebuah materi pokok dalam RPP atau harus disatukan dengan sebuah maharoh, Ibu? Nah, gimana tuh Pak Yatman nih? Pak Yatman kebiasaannya gimana? Mufrodat dijadikan satu RPP enggak? Atau dia include ada di maharoh? Kan Mufrodat itu sebetulnya dia bisa include di maharoh qiraah, maharoh kalam gitu kan ya? Biasanya kalau mufrodat itu Kalau Pak Yatman gimana? Ini banyak yang pengalaman. Iya. Biasanya maharoh mufrodat itu maharohnya istima ya. Istima biasanya. Ya. Kan ada istima, kemudian kalam ada di hiwar, terus qiraah ya. Nah, kitabah itu biasanya menjelaskan susunan bahasa ya. Nah, ya, tarkib itu nanti masuknya ke tarokib. Kalau di sini sebutnya di tarokib. Karena nanti ada latihan menulis, menyusun kata gitu, itu biasanya masuknya ke maharoh kitabah kalau untuk tarokibnya seperti itu. Ya. Tapi biasanya itu ya. Maksud Bu Bu Fia ini nanti di RPP-nya itu apakah disebutnya materinya kosakata atau maharoh gitu? Iya, ya betul begitu Bu, ya betul. Materinya aja. Ya. Maharohnya nggak usah disebutin nggak apa-apa. Iya. Oh jadi saya tulis materi judul gitu, gitu aja ya Pak ya? Mufrodat berarti kan? Iya. Kan jadi, tapi ada judulnya kan, mufrodat tentang apa gitu kan tadi filbait atau al-asas, al-manzili kayak gitu kan? Iya. Ya, baik, terima kasih. Tidak ada lagi. Kenapa Pak Idris tadi? Nggak, itu masalahnya. Kalau RPP yang dulu menyesuaikan maharohnya. Cuman kalau RPP yang sekarang kan sudah beda itu ya. KI1, KI2, KI3-nya itu sama KI4-nya. Ya. Justru yang masuk ke pembelajaran itu mulai dari KI3, KI4 kan? Betul. Jadi kadang-kadang memang materi itu udah include dengan kadang 2 atau 3 maharoh itu. Iya. Jadi makanya di RPP nanti tidak perlu sebutkan maharoh istima, kitabah, enggak juga nggak apa-apa, langsung materinya aja. Ya, langsung materinya. Jadi supaya nggak salah kamar nanti malah gitu kan. Ya. Sudah? Ini kita, padahal saya tadi ternyata aneh juga ya, Pak Yatman ya, produktif juga. Iya, bagus. bagus langsungnya tuh. Ya. Mungkin ada yang pakai laptop, tolong di screenshot. Dikirim nanti ke grup ya. Pakai laptop apa pakai handphone? Saya pakai laptop. Saya juga pakai laptop sih, cuman saya orangnya suka pelupa. Ya, sebagai ini aja, bukti lah. Ini betul. Tapi kalau lihat pesertanya banyak yang muda-muda nih, Pak Yatman. Ada yang kelahiran kepalanya 9 enggak? Tuh, kan? 9. Masih muda-muda banget. Pak Yatman kepala depannya apa? 8 apa 7? 8, Pak Yatman. Kalau saya 7 kepalanya. Ya udah tua Bu. Siapa? Pak Gufron. Pak Gufron kepalanya berapa depannya? Saya umur 35 Bu. Oh iya, masih muda itu mah. Tapi jangan mentang-mentang teman-teman dibilang masih muda ya. Masih pantas nambah ya, nggak gitu. Harus merasa tua kalau laki-laki itu gitu ya. Beda dikit lah, beda dikit. Ya, betul. Baik ya, kalau jika tidak ada pertanyaan, barangkali ini juga nanti Bapak Ibu mau buru-buru lagi merevisi kan ya. Iya. Ya, semoga lelah kita mendapat pahala dari Allah. Amin. Bukan hanya payah juga. Saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau bisa mah itu pengennya duduk
terus punya duit, udah gitu aja. Tapi kan kita hidup itu kalau gitu doang nggak seru gitu ya, nggak ada pengabdiannya, nggak ada ini, nggak ada pahalanya ya. Gitu. Kalau ngikutin ini ya mohon maaf nih Pak Yatman ya, itu dosen kalau ngoreksi itu langsung terputus jamnya, dianggap nggak kerja gitu loh. Itu kan itu sistem yang nggak bersahabat, nggak bersahabat. Masa orang ngoreksi langsung putus itunya. Padahal bekerja gitu kan. Akhirnya kita harus buka laptop, buka sistem, harus ditoel-toel supaya dapat 4 jam gitu. Akhirnya ada dosen yang sebodoh amat, udah bodoh amat dengan jam, karena kita harus terpenuhi 4 jam dalam sehari. Saya sampai hari ini, padahal dari tadi nyalain laptop. Nah, kayak gitu. Baru 30 menit. Jadi itu sistemnya kayak gitu. Ya makanya kalau bukan karena niat apa-apa ya kita ya nggak dapet apa-apa jadinya ya. Gitu ya. Udah semuanya kita niatnya adalah untuk memperbaiki diri. Saya juga sama dapat ilmu juga dari Bapak Ibu ya. Saya juga alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan berpartner dengan Pak Yatman yang notabene mengajarnya juga sudah cukup lama ya, tentu saja di sekolah, dan sekolahnya sudah cukup baik dengan aku. Ya saya tahu banget lah sekolahnya Pak Yatman. Pokoknya kalau MI itu kalau identik sekolahnya jelek itu enggak gitu. Kalau MTS Madrasah Tengah Sawah kalau kata Bapak Jisa itu juga enggak ya. Maksudnya bagus lah, lokasinya juga ya lumayan lah. Emang di dekat komplek-komplek perumahan di situ ya, di Pamulang tentu saja. Gimana Pak Yatman? Ada closing dari Pak Yatman? Saya kira cukup Bu. Penting teman-teman, intinya secara global tadi sudah dibahas, disesuaikan lagi, terutama di indikator harus mengikuti KKO yang itu. Sudah. Poinnya nanti di indikator ya. Jadi itu karena memang semua mualah indikator itu mau ke LKPD, mau ke evaluasi, itu makanya harus clear di situ ya. Besok apa materinya? Berarti ke-5 dan ke-6 ya. Tugas 5 dan 6. Wah, ini kita ya. Jadi itu ya, apa namanya? Tolong nanti dipelajari lagi yang ke-5, 6 yang sekarang tolong perbaiki. Tentu saja ya mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan ya. Amin. Kita sudah clear ya, habis asar aja ya kalau mau review ya. Gimana? Ya Bu. Ya barangkali kan bapak-bapak udah pada nyantai juga ya, bapak ibu udah pada santai kalau guru di sekolah ya. Kecuali mungkin kalau sama kalau guru di pesantren juga kalau sore mah udah nyantai. Pak Yatman juga kan bisa tidur siang tuh Pak Yatman, enak. Tadi saya sampai mindahin jam kuliah, mestinya jam ke-4 ngajar habis zuhur. Terus saya bilang, kalian kapan kosongnya? Saya karena hari Senin itu terlalu full, apalagi kalau ditambahin ini nih, tambah Jumat Bu, Jumat. Ya oke, kita pindah ke hari Jumat karena kalau di Senin nanti karena ada PPG ini khawatir ini juga ya. Jadi ya itu, mahasiswanya malah kesenangan, asik katanya Bu bisa tidur siang kalau kuliah. Mahasiswa senang kan. Pasti mereka senang. Mahasiswa juga senang. Saya makanya kalau ada seminar apa, ayo ikut aja seminar. Kalian juga pasti senang kan, nggak kuliah mulu. Seminar juga ada ilmunya juga. Pada senang. Ya iyalah, saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Sekali-kali libur lah, dosen jangan terlalu rajin gitu kan. Bukan libur ini, tapi memang dialihkan ke seminar. Baik, terima kasih Pak Yatman atas kerjasamanya, juga Bapak Ibu ya semuanya. Insya Allah kita besok bertemu lagi untuk mereview tugas ke-5 dan ke-7. Ya, karena itu siap. Oh ya, ke-5 ke-7. Ke-6, 5 dan ke-7 lompat ya. Karena itu tolong dipersiapkan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada juga tuh Bu Fia kan nanyanya japri itu ya, kata saya bukan nggak boleh japri, tapi siapa tahu permasalahan Bu Fia juga dialami juga oleh yang lain. Jadi soalun wahid, jadi al-ijabah lil jami' gitu kan. Jadi satu soal tapi ijabahnya buat yang lain, karena siapa tahu yang lain nggak mau nanya karena malu-malu gitu kan. Makanya itu jasanya orang yang bertanya, karena yang lain dapat ilmu dari orang yang bertanya, benar nggak? Nah, gitu ya. Jadi itu.
Nah, ya Bu Fia ya. Bukan nggak boleh japri ya. Tapi saya lebih senang kenapa di forum supaya yang lain tahu juga ya. Nah kan saya bisa ini juga bisa sharing juga dengan Pak Yatman ya. Baik. Nah khatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah naltaqi غدا نعم إن شاء الله نختتم بالحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.